Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 5, besok kita akan ulangan penilaian akhir tahun. Mari kita coba latihan-latihannya ya. Kamu udah fluently atau belum? Oke, kita lihat soal nomor 1. Di daerah yang sepi pada malam yang dingin, suara jam dinding terdengar lebih jelas karena jadi di malam yang dingin itu udara menyusut. Karena udara menyusut, maka dia menjadi lebih rapat. Karena menjadi lebih rapat, maka media tempat merambatnya udara menjadi lebih rapat. Kalau lebih rapat berarti cepat rambatnya juga lebih kencang ya, lebih banyak, sehingga suara terdengar lebih jelas. Jawabannya adalah B. Nomor 2, keping bimetal dapat membuat alarm kebakaran berbunyi saat terkena panas api. Karena keping bimetal itu adalah dua buah logam yang dikeling atau dipaku menjadi satu. Biasanya logam itu memiliki panjang muai yang berbeda, sehingga kalau dipanaskan yang satu bisa jadi memuai duluan sedangkan yang lain belum. Itu ya, sehingga dia akan melengkung ke arah yang memulai lebih lambat seperti itu. Kita baca jawabannya adalah salah satu logam memuai lebih dulu, bimetal melengkung dan menyentuh alarm. 3. Angin laut termasuk peristiwa konveksi karena konveksi itu kan artinya mengalir ya. Jadi kalau di A itu merambat, itu konduksi. Di B itu memancar, itu artinya radiasi. Nah, yang C itu jawabannya mengalir. Panas mengalir bersama udara di darat akan naik. Udara di laut menuju ke darat. Jadi karena naik, maka tempat udara yang ditinggalkan itu akan diisi dengan udara dari laut. Yang D itu salah, bukan arus bawah laut ya, tapi kita jawab dengan C, nomor 3. Nomor 4, perubahan wujud yang membutuhkan kalor adalah menguap. Membutuhkan kalor berarti harus dipanaskan. Kalau membekukan kamu masukin freezer, didinginkan. Mengembun itu di pagi hari yang dingin. Mengkristal juga sama, jadi dibikin beku. Sengaja didinginkan. Nomor 5, peristiwa perubahan uap air menjadi salju disebut. Uap air menjadi salju itu hujan yang terjadi di atas pegunungan atau di negeri 4 musim hujan salju. Itu namanya mengkristal. Nomor 6, perubahan wujud benda. Nah, ini kamu lihat ada es batu yang mencair di suhu ruangan. Jadi kan es batu itu dia menjadi es batunya kalau ada di suhu 0 derajat di dalam freezer. Jadi kalau udah ke suhu ruangan menjadi 27 derajat itu dia akan terkena panas sehingga dia mencair. Jawabannya adalah dia dipengaruhi oleh kalor atau panas. Nomor 7, perpindahan panas pada gambar terjadi secara ini. Dipanaskan di ujung yang satu, terasa panas di ujung yang lain, namanya konduksi. Panas merambat melalui besi. Nomor 8, kelompok benda yang termasuk konduktor. Konduktor berarti yang dirambatkan melalui logam. Kita lihat logamnya apa aja sih? Seng, aluminium, dan kuningan. Kalau ebonit itu pegangan itu ya, panci. Karet itu yang suka buat ban mobil. Kayu itu suka buat sendok penggorengan. Jadi jawabannya 1, 4, dan 5. Nomor 9, pernyataan di bawah ini yang menunjukkan adanya peristiwa konveksi ditunjukkan oleh konveksi. Ikan dijemur berarti radiasi. Lilin yang mencair dia namanya mencair. Terjadinya angin darat dan angin laut, ya ini angin itu mengalir atau konveksi. Ujung sendok itu adalah konduksi. Jawabannya C. Nomor 10, perpindahan panas secara radiasi ditunjukkan oleh nomor. Radiasi itu tubuh terasa panas saat berjalan di bawah terik matahari dan pakaian yang basah dijemur panas matahari menjadi kering. Jadi yang terjadi karena adanya gelombang elektromagnetik tanpa perantara, tanpa angin, tanpa logam, tanpa air, tetapi terasa panas oleh kita. Oke, nomor 11, pada siang hari saat terik matahari kita disarankan atau sebaiknya menggunakan pakaian yang berwarna putih.
dan bukan pakaian yang berwarna hitam. Kenapa? Karena warna putih itu memantulkan panas. Jawabannya adalah C. Nomor 12, alat ini ada termometer, gunanya untuk mengukur suhu. Nomor 13, perpindahan panas dengan cara konduksi adalah ujung batang sendok yang terasa panas saat dalam air panas. Iya, di dalam air panas tuh tiba-tiba pas kita lagi ngaduk, aduh tangan kita terasa panas, berarti dia merambat melalui besi sendok. Jawabannya A. 14, ini kamu lihat es batu ini membeku ya. 15, mencair ditunjukkan oleh es krim dibiarkan di tempat terbuka. 16, ketika tangan kita ditetesi alkohol akan terasa lebih dingin di kulit daripada ketika dititisi air. Karena alkohol lebih dulu menguap dan untuk menguap mengambil panas dari kulit. A. 17, udara di sekitar gelas mengembun, maka terjadi titik-titik air. 18, peristiwa es kering yang menghasilkan kabut, kamper yang lama-kelamaan habis, fig inhaler dan menthol cone yang lama-kelamaan habis adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi gas. Ini peristiwa menyublim ya, jadi padat langsung menjadi gas. 19, pada peristiwa berubahnya uap air menjadi salju, terjadi peristiwa melepaskan kalor. Iya, terjadi melepaskan kalor, tiba-tiba dia dari uap air berubah menjadi dari padat ya, salju. Namanya adalah mengkristal. Apalagi sih yang melepaskan kalor selain mengkristal, itu mengembun dan membeku. Jadi dia terjadinya di tempat yang sangat dingin. 20, ini kan termos es. Termos es itu di dalamnya di antara ruang kaca dan plastik bagian luar itu adalah hampa udara. Maksudnya supaya tidak terjadi perpindahan panas secara konveksi atau mengalir, kan nggak ada angin, nggak ada udara, nggak ada air. Jadi supaya apa? Supaya energi panas di dalam termos bertahan. Jawabannya A. Di ini balon udara di bagian atas itu dia kalau kita pengen balon udaranya naik ke lebih tinggi, maka panas apinya kita tambah. Kalau kita ingin dia turun perlahan, maka apinya kita kurangin. Kok bisa begitu? Karena udara di dalam balon udara itu akan menjadi ringan dan berkembang kalau dipanaskan. Jadi dia akan naik. C. 22, apa sih alasannya air panas yang dimasukkan ke dalam termos tidak akan cepat dingin? Karena bagian dalamnya itu terbuat dari kaca. Kaca itu kan warnanya putih mengkilat. Karena dia di balik kaca itu dilapisi oleh argentum nitrat atau oleh perak, warnanya putih mengkilat. Putih mengkilat itu memantulkan panas, sehingga panas yang ada di dalam termos itu dipantulkan kembali ke dalam sehingga tidak menyerap keluar. Hingga di dalam bertahan panasnya. Pengertian proses siklus air yang tepat adalah di sini yang paling pas banget adalah perputaran air dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. 24, tahapan siklus air yang terjadi pada air laut, sungai, danau dipanaskan oleh sinar matahari, dia menguap, namanya adalah evaporasi. Oke, perhatikan tabel. Apa sih perbedaan transpirasi dan infiltrasi yang tepat? Transpirasi itu kan penguapan pada daun ya, pada tumbuhan melalui stomata. Sedangkan infiltrasi itu akar tumbuhan menarik air. Kita lihat. Jadi jawabannya adalah 4D. Peristiwa penguapan air pada tumbuhan, transpirasi. Infiltrasi adalah peristiwa penyerapan air di dalam tanah. 26, ini namanya awan cumulus nimbus. Awan cumulus nimbus ini lama-lama dia menjadi gelap karena dia membawa titik-titik air yang berat semakin banyak. Peristiwa kondensasi atau pengembunan terjadi di langit ya, dari awan-awan kecil menjadi awan yang berat atau awan cumulus nimbus, berarti di nomor 3 B. 28, nama lain dari turunnya hujan pada peristiwa siklus air adalah, jadi setelah terjadinya kondensasi, maka titik-titik air hujan itu akan jatuh. Jatuh itu berarti mengendap ke bawah atau presipitat, menimbulkan endapan. Jadi jatuh, presipitasi. A. Turun hujan.
29 ini ada hutan yang gundul karena ditebangi. Kenapa dia mengganggu siklus air? Karena kalau hutan-hutan ditebangi nanti akar-akar pohon tidak bisa menyerap air, maka hujan siklus airnya tidak terjadi di daratan, pindah ke laut, sehingga daratan itu akan miskin hujan. Jadi kemungkinan kita akan menjadi gurun pasir, tidak ada hujan yang turun. Ini adalah gambar betonisasi atau pengaspalan jalan. Kenapa dia dianggap mengganggu proses siklus air? Karena penyerapan air ke dalam tanah terganggu. Beton dan aspal itu kan tidak menyerap air. Ya. Ini adalah proses terasering atau bertingkat-tingkat pada lereng gunung. Tujuannya untuk mencegah terjadinya longsor. Mana nih? A. Mencegah air mengalir deras dari atas dan longsor. 32. Kan dalam fotosintesis tumbuhan itu membutuhkan air dari dalam tanah dan karbon dioksida dari udara, kemudian dimasaknya itu oleh panas matahari yang ditangkap oleh klorofil. Jadi apa sih kegunaan air bagi tumbuhan hijau? Melakukan fotosintesis untuk membuat makanan. 33. Apa sih materi? Materi itu atau zat adalah atau benda, segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Jadi dalam sains itu manusia juga benda, tapi benda hidup. Oke, lanjut nomor 34. Berdasarkan tabel, di tabel ini ada contoh-contoh zat tunggal: emas, aluminium, oksigen, nitrogen, air, dan garam. Ada contoh-contoh campuran: air teh manis, air kopi manis, air sirup, adonan kue, plesteran tembok, udara asap publik. Berdasarkan contoh itu kamu bisa enggak sih yang mana sih sebenarnya zat tunggal itu apaan sih, zat campuran itu apaan? Jadi di sini kita lihat zat tunggal itu cuma terdiri atas satu. Kita lihat tersusun dari satu jenis saja. Ada di C ya. Campuran itu bisa jadi 2, 3 atau lebih. Ya, betul, jawabannya C. Zat tunggal adalah materi yang tersusun dari satu jenis zat saja, sedangkan campuran adalah materi yang tersusun atas 2 zat atau lebih. Muhammad disuruh gurunya membawa 100 gram serbuk besi bla bla bla. Tahu-tahu besinya itu tumpah ke dalam pasir. Gimana sih cara memisahkannya? Ya udah, tinggal dideketin aja magnet, nanti serbuk besinya akan menempel di magnet. 36. Contoh benda yang dipisahkan berdasarkan perbedaan ukuran benda. Jadi ada yang ukurannya kecil, ada yang ukurannya besar. Padat sama padat itu diapain? Diayak. Diayak contohnya memisahkan pasir dari kerikil. 37. Alat yang digunakan untuk penyaringan air kopi adalah ini memisahkan padat dengan cair. Maka supaya kopinya tertinggal kita menggunakan kertas saring. Oke, lanjut. Ini pembuatan garam itu harus pada saat terik matahari. Jadi diuapkan, penguapan D. 39. Kenapa sih AC harus dibersihkan? Kan AC itu untuk menyaring udara ya. Kalau penyaringnya tidak kita bersihkan, dia kotor, maka kemampuan dia menyaring udara akan rusak. Maka supaya dia bisa berfungsi dengan baik. 39 jawabannya C. Ini ada pembuatan minyak wangi ya secara sederhana di laboratorium. Ini menggunakan apa? Mulanya dipanaskan dulu, kemudian didinginkan. Jadi dikasih es batu di ujungnya atau dikasih air dingin supaya dia tiba-tiba mengembun turun tetes-tetes air. Namanya adalah penyulingan. Oke anak-anak, sampai di sini dulu. Mohon maaf Bu Herma bikin videonya telat. Mudah-mudahan kalian sempat belajar. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.